Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Rashidi dengan NIM 22058114. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul peningkatan motivasi pelajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran sosiologi di SMA Kartika 15 Padang. Pertama, saya akan memulai bab satunya, pendahuluan, yaitu latar belakang dari proposal yang saya tulis. Proposal saya di sini menjelaskan berdasarkan penelitian sebelumnya, kurangnya motivasi siswa itu dapat ditunjukkan dengan sikap siswa yang masih banyak mengobrol dengan teman, mencoret-coret kertas, asik bermain sendiri, dan hanya beberapa yang mau menjawab bila diberikan pertanyaan dari guru. Dari kebanyakan itu guru masih dominan menggunakan metode ceramah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga menimbulkan kejenuhan pada siswa. Apabila siswa tersebut merasa jenuh untuk belajar, maka dapat dipastikan siswa itu tidak paham dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Akibatnya, siswa tidak mampu menjawab soal-soal sehingga nilai siswa itu rendah dan di bawah rata-rata. Salah satu model pembelajaran yang dapat diusulkan sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan tersebut yaitu model pembelajaran problem-based learning atau PBL. PBL merupakan akad pemikiran yang sama dengan pengajaran inquiry dan belajar kooperatif. PBL mempromosikan siswa untuk berpikir pada situasi belajar yang mengandung permasalahan, yakni siswa memecahkan masalah, sehingga pada proses belajarnya nanti, peserta didik diarahkan untuk melakukan analisis sendiri mengenai pemecahan masalah yang ada. Dipilihnya model PBL dalam penelitian ini karena model pembelajaran ini mendorong siswa lebih aktif memperoleh pengetahuan dan berpartisipasi dalam proses belajar sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Teori atau paradigma yang bisa dikaitkan dengan masalah ini yaitu paradigma konstruktivisme, yaitu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama atau asimilasi, membangun pengetahuan baru yang berasal dari fenomena alam. Konstruktivisme adalah proses kognitif dalam paradigma konstruktivisme untuk memecahkan masalah di dunia nyata menggunakan alat, cara, dan metode yang tersedia dalam situasi pemecahan masalah. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini saya mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut, yaitu siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran sosiologi dan masih banyak ditemui siswa yang pasif, kurang berperan dalam pembelajaran sosiologi. Batasan masalahnya yang saya tulis adalah peneliti. Saya hanya memfokuskan pada model pembelajaran problem-based learning dan saya hanya memfokuskan pada motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi. Rumusan masalahnya berdasarkan pada batasan masalah sebelumnya yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana penerapan model pembelajaran problem-based learning (PBL) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran sosiologi kelas 10 di SMA Kartika 15 Padang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran sosiologi kelas 10 di SMA Kartika 15 Padang melalui model pembelajaran based learning. Manfaat penelitiannya yaitu bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan mengidentifikasikan masalah dan mencari solusi yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka. Kalau bagi guru, dapat meningkatkan teknik pembelajaran, memberikan guru pengalaman dalam menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Kalau bagi sekolah, dapat mendorong budaya pembelajaran yang berorientasi pada siswa, membantu menciptakan budaya pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Kalau bagi saya sendiri atau bagi peneliti, itu menambah wawasan tentang efektivitas PBL dalam meningkatkan motivasi serta mengembangkan model-model pembelajaran yang lebih efektif.
Selanjutnya itu ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu saya menjelaskan model pembelajaran. Model itu dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Model juga dapat dimaksudkan bahwa benda tiruan dari benda yang sesungguhnya. Komponen model itu ada 4. Yang pertama ada sintak, yaitu model atau langkah-langkah. Yang kedua ada prinsip, yaitu reaksi belajar, reaksi pembelajar atau aktivitas-aktivitas pembelajar. Yang ketiga ada sistem sosial, itu mencakup 3 sistem sosial itu seperti kayak peranan pembelajar dari pembelajar. Yang ketiga ada sistem pendukung, merupakan kondisi yang dibutuhkan oleh suatu model. Selanjutnya saya juga menjelaskan apa problem based learning, yaitu metode pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan yang mendorong siswa untuk berpikir dan belajar bekerja berkooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis dan analitis, mampu menetapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Tahap-tahapnya ada yang pertama itu memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa, terus selanjutnya mengorganisasi siswa untuk meneliti, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecah masalah. Selanjutnya saya juga menjelaskan motivasi. Motivasi itu dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapai suatu tujuan. Dari jenis motivasi itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik itu meliputi kayak tanggung jawab, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, pengembangan, dan kemajuan. Kalau motivasi ekstrinsik itu kayak meliputi gaji, kebijakan, hubungan kerja, lingkungan kerja, supersif. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada proses pembelajaran di kelas, pasti ada permasalahan sering dijumpai. Salah satunya terdapat di SMA Kartika 15 Padang. Berdasarkan informasi, diketahui banyak siswa sering merasa jenuh atau bosan dalam proses pembelajaran, khususnya di pelajaran sosiologi. Karena pada pelajaran ini lebih banyak teori dibandingkan prakteknya, ditambah dengan gaya belajar dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru membuat siswa kurangnya motivasi dalam belajar. Biasanya, metode yang digunakan oleh guru dalam penyampaian materinya adalah metode ceramah. Hipotesis penelitiannya yaitu berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat diketahui hipotesis penelitiannya yaitu apabila motivasi belajar siswa meningkat dalam pelajaran sosiologi, maka model pembelajaran problem based learning dapat diterapkan. Selanjutnya bab 3 itu ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan salah satu jenis penelitian dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk memperbaiki mutu pembelajaran, proses pembelajaran di kelas. Di sini saya menggunakan desain penelitian dari tahapan Eliot tahun 1991. Tahapan Eliot ini terdapat 4 tahapan di setiap siklus, di mana ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Untuk tempat penelitiannya, saya melakukan penelitiannya di kelas 10 di SMA Kartika 15 Padang, beralamatkan di Jalan Dr. Sutomo nomor 4C, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi subjek yang saya gunakan untuk penelitiannya yaitu siswa yang menjadi subjek penelitian tindakan kelas. Alasan kelas ini dijadikan sebagai subjek penelitian karena sebagian memiliki motivasi belajar yang rendah dan berdampak pada hasil belajarnya. Salah satu penerapannya yang seperti tadi dijelaskan yaitu metodenya yang membuat siswa tersebut bosan. Dan selanjutnya untuk definisi operasional variabelnya, kalau variabel bebasnya yaitu modal pembelajaran problem based learning, dan kalau variabel terikatnya yaitu motivasi belajar siswa. Selanjutnya prosedur penelitian. Siklus pertama yaitu perencanaan. Biasanya di perencanaan yaitu kita mengidentifikasi masalahnya, menetapkan tujuannya apa, menyusun rencananya,
terus membuat instrumen seperti kayak berupa angket, wawancara, observasi. Kalau untuk pelaksanaannya itu misalnya pada setelah kita melakukan perencanaan tadi, lanjutnya kita menyusun bahan ajar dan memastikan media belajar itu siap digunakan. Terus menyajikan masalah atau topik, terus membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan mereka mendiskusikannya. Selanjutnya memfasilitasi diskusi kelas dan memberikan umpan balik untuk setiap presentasi. Selama diskusi, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan diskusi, memberikan panduan. Selanjutnya memberikan umpan balik langsung terkait pemahaman materi tersebut. Selanjutnya observasi. Siswa di sini mengamati dan mencatat di sini pada observasi, guru mengamati dan mencatat tingkat keterlibatan dan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Lalu mencatat perubahan perilaku motivasi siswa melalui instrumen observasi seperti lembar catatan guru menggunakan angket untuk mengukur tingkat motivasi siswa. Selanjutnya menganalisis tugas atau tes individunya. Dan terakhir yaitu refleksi. Jadi berdasarkan data observasi dan angket motivasi, analisislah apakah motivasi belajar siswa mengalami peningkatan, sejauh mana peningkatannya. Dan yang kedua, menilai apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan PBL. Misalnya siswa lebih aktif berdiskusi, mampu menyelesaikan masalah. Selanjutnya berdasarkan hasil refleksi, membuat perbaikan untuk siklus berikutnya. Yang terakhir itu menyusun laporan hasil penelitian yang mencakup analisis dan kesimpulan. Siklus 2-nya, pelaksanaan tahapan siklus 2-nya sama dengan siklus 1 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Siklus 2-nya dilakukan karena untuk memperbaiki motivasi belajar siswa yang masih kurang dengan memperhatikan kelemahan dan kendala yang ada pada siklus pertama. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan observasi. Jadi observasi itu menggunakan lembar observasi yang berisi indikator-indikator motivasi belajar seperti partisipasi aktif, rasa ingin tahu. Selanjutnya bisa menggunakan angket atau kuesioner. Selanjutnya tes atau penilaian. Tes atau penilaian itu dapat berupa soal yang mengukur pemahaman materi dan keterampilan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sosial yang relevan dengan topik yang dipelajari. Selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yaitu suatu metode atau cara mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Jadi saya menggunakan teknik analisis datanya yaitu teknik yang dilakukan dari awal proses pembelajaran, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Jadi artinya teknik itu dilakukan di setiap siklus. Dengan rumusnya yaitu P sama dengan yaitu frekuensi per jumlah responden kali 100, di mana P itu yaitu persentasi motivasi siswa, kalau frekuensinya itu jumlah siswa yang memiliki motivasi dalam belajar, dan untuk N-nya itu jumlah total siswa yang akan diteliti. Untuk mengetahui kenaikan dalam siklus ke siklus berikutnya, maka dilihat penilaian rating class, yaitu ada kalau 81 sampai 100 itu baik sekali, 61 sampai 80 itu baik, 41 sampai 60 itu cukup, 21 sampai 40 itu kurang, dan 0 sampai 20 itu kurang sekali. Dan yang terakhir itu ada indikator keberhasilan. Dalam penelitian ini, indikator keberhasilannya adalah adanya peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi yang diajukan dengan peningkatan motivasi belajar siswa melalui dari siklus ke siklus dengan nilai rata-rata yang diterapkan dalam KKM yaitu 75. Baik, sekian dari hasil proposal penelitian metode penelitian kuantitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.